Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya nashkurullahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati an ajtama'a amamakum jami'an. The second one, peace and salvation to our great prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that has bring us from the dark era to the Islamic era. Dan yang ketiga, saya ingin berterima kasih kepada sobat-sobat religi dimanapun kalian berada yang telah merelakan waktu antum semua untuk melihat video ceramah singkat saya kali ini. Nah, sobat-sobat religi tahu nggak sih, dulu itu pas zaman Imperium Romawi, orang Islam itu berjaya banget. Nah, kenapa? Nih, sabar, aku kasih contoh dulu. Misalkan ada orang Romawi yang lagi sakit nih. Orang Romawi itu cenderung nggak nyari dokter yang dari orang Romawi juga. Mereka tuh nyari orang-orang Islam karena mereka tahu orang-orang Islam itu pandai dalam teknologi, pandai dalam matematika, pandai juga dalam kedokteran. Jadi mereka udah nggak nyari dokter lagi. Mereka tuh udah ngaitin orang Islam. Oh, kamu orang Islam, berarti kamu pandai dalam hal kedokteran dan lain-lain. Nah, Islam itu pernah sampai sejauh itu. Nah, kalau kita bandingin sama dunia yang kita jalani sekarang ini, nah, pasti teman-teman sering dong nengok film Hollywood. Nah, kalau kita nengok film Hollywood, pasti terorisnya tuh dari Timur Tengah. Kalau terorisnya orang Cina, mana ada yang menonton? Pasti yang dikaitkan dengan teroris itu orang-orang Timur Tengah. Kenapa? Karena hal tersebut sudah jadi bagian Islamofobia. Nah, Pak, lebih parahnya lagi, Islamofobia ini ditelan juga sama orang-orang Islam. Nah, kira-kira apa sih yang membuat zaman-zaman keemasan itu bisa pudar begitu saja ditelan zaman? Nah, mari kita analisis sedikit. Kalau dilihat dari misalkan Al-Quran, misalnya Al-Quran zaman Muhammad Al-Fatih sama Quran kita sekarang sama nggak kira-kira? Sama dong. Nah, sama juga kayak misalkan hadis-hadis yang dikumpulin Imam Bukhari misalnya, sama hadis-hadis Imam Bukhari yang sekarang. Sama malahan lebih gampang didapetin di zaman sekarang hadis-hadis tersebut. Nah, bayangin aja Imam Bukhari yang ngumpulin aja itu butuh bertahun-tahun untuk ngumpulin hadis-hadis biar hadisnya itu memiliki sanad yang jelas. Jadi Imam Bukhari itu tahu, oh ini dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi Muhammad langsung misalnya. Nah, jerih payah Imam Bukhari yang selama itu sekarang sudah bisa kita nikmati begitu saja dengan membuka Google dan misalkan kita buka hadis Imam Bukhari tentang ini misalnya tentang bla 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 bla, itu sudah sangat gampang. Nah, jadi apa sih sebenarnya kok Islam yang dulu luas banget kekuasaannya, Islam yang dulu terkenal karena Muslim yang pandai dalam berbagai bidang, Muslim yang dapat menciptakan teknologi-teknologi baru. Nah, kenapa? Yang jelas bukan hal-hal tadi ya, itu karena telah hilang ketiga pilar. Nah, pilar-pilarnya itu apa aja? Yang bisa dilihat, pilar-pilar itu yang pertama itu adalah pilar individu. Pilar individu ini maksudnya itu ketakwaan atas diri kita kepada Allah. Nah, simpelnya, misalkan kita lagi nengok orang ngevlog nih, ngevlog. Nah, dia tuh logikanya ya, mana ada orang baru bangun gitu kan, baru bangun mukanya lusuh, mukanya acak-adul, muka bantal, dia langsung vlog, itu nggak ada. Mana ada youtuber yang mau vlog kayak gitu kan. Nah, tapi misalkan dia udah ganteng, udah pakai baju rapi, udah siap jalan-jalan, nah pasti dia baru langsung mulai ngevlog. Logikanya seperti itu juga. Kita itu sebagai muslim pasti harusnya tidak mau diri kita itu dilihat jelek di mata Allah. Maksudnya di sini, setelah kita mengetahui tentang Islam, kita
memperdalam lagi kajian kita tentang agama Allah, kita sebagai muslim harusnya sudah mulai meninggalkan maksiat. Karena apa? Karena muslim yang baik memiliki individu ketakwaan yang baik pula. Jadi ia tidak mau dirinya yang jelek, dirinya yang ada di waktu yang kurang bagus dilihat juga oleh Allah. Dia langsung memperbaiki. Misalkan apa? Misalkan, oh saya hari ini belum ada ngaji misalnya, malu dong sama Allah. Ya udah ngaji dulu hari ini berapa lembar gitu. Nah, jadi seperti itu juga pasti kita nggak mau dong dipandang jelek sama orang. Kita mau senantiasa dipandang bagus terus sama orang kan. Maka dari itu individu merupakan salah satu pilar yang paling penting dalam menegakkan kejayaan Islam. Nah, yang kedua ada masyarakat. Nah, masyarakat yang di sini maksudnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu saling mengingatkan atas keburukan orang lain dan mendukung kebaikan orang lain. Nah, contohnya misalkan kita sudah menjadi individu yang baik. Nah, kita tuh baik itu boleh, tentu saja baik itu boleh. Cuman baik sendiri jangan. Lebih baik kita, kalau kita sudah merasa kita sudah cukup baik untuk mengajak orang, untuk mendekatkan diri kepada kebaikan, maka dari situ harusnya sudah timbul rasa, oh saya nggak mau nih masuk surga sendirian. Nah, mulai dari yang kecil-kecil dulu deh. Misalkan dari keluarga, dari adik, dari sahabat, dari teman-teman. Nah, baru ke masyarakat yang lebih besar. Nah, contoh-contoh organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kemasyarakatan yang menuju arah Islami itu ada banyak. Contohnya aja ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah dan lain-lain. Nah, kalau masyarakatnya sudah baik, sudah takwa, sudah amar ma'ruf nahi mungkar, nah apalagi yang ketiga itu ada negara. Lah, kok negara? Ya iya dong. Misalkan semua masyarakatnya udah baik, maka harus didukung juga dengan kebijakan negara yang mengikuti syariat. Nah, coba saya tanya, riba itu haram nggak? Haram dong. Masalahnya riba itu jantung negara kita sekarang, yang dimana tentunya itu udah nggak sehat lagi, ya kan? Sedangkan Allah itu sungguh laknat orang-orang yang memakan uang riba. Nah, Allah sendiri itu udah istilahnya udah ngajak perang sama orang yang riba. Apalagi saya harus riba gitu kan, istilahnya saya harus riba karena nggak bisa lagi kalau nggak kayak gitu. Nah, ini kan artinya sudah nggak sehat, udah berbahaya. Nah, kenapa lagi sih memangnya kok harus negara? Memang ngapain sih negara? Nah, Utsman bin Affan pernah bilang, innallaha la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Quran. Nah, maksudnya apa? Kalau orang yang udah nggak bisa lagi dilurusin atau dibenerin sama Al-Quran, maka Allah memberi wewenang kepada sultan atau penguasa atau pihak yang berwenang atau pemimpin atau presiden untuk meluruskan orang-orang tersebut dengan apa? Dengan kebijakan hukum. Nah, artinya di sini juga ayat-ayat konstitusi atau undang-undang dasar itu seharusnya di bawah dari ayat-ayat Al-Quran, karena negara ini negara Islam yang dimana jika syariat tidak dijalankan, maka ibarat sepeda, rodanya itu, gearnya itu berkarat, nggak bisa jalan, atau kalaupun bisa jalan, jalannya nggak sehat, bentar lagi paling bannya copot gitu kan. Nah, memang kenapa sih pemimpinnya ini harus nerapin agama? Ibaratnya itu misalkan pemimpinnya itu udah baik dan pemimpinnya di sini kita anggaplah sebagai atapnya sudah ada. Nah, agama itu fondasinya, rumahnya itu. Kalau misalkan pemimpinnya baik tapi agama yang nggak diterapin, ada atap tapi nggak ada bangunan,
atapnya buat apa, ya kan? Kalau misalkan agamanya ada tapi pemimpinnya nggak ada, hancur rumahnya, hancur kena hujan, nggak ada yang ngelindungin, merembes, hancur semuanya. Nah jadi kalau ketiga pilar itu udah ditegakkan secara individu, secara masyarakat, secara negara yang menerapkan syariat, nah maka niscaya kejayaan Islam tak lama lagi menunggu kita. Contohnya apa? Contohnya ada di negara Turki. Dulu negara Turki dipimpin oleh Presiden Atatürk hancur karena pemimpinnya yang melarang masyarakatnya untuk berhijab, untuk membaca Al-Quran di halayak umum. Nah, negaranya tuh nggak berkembang. Cuman sejak penerapan nilai-nilai Islam diterapkan oleh Turki, negara Turki sekarang sudah bisa menyaingi negara-negara barat yang lain. Bahkan sudah mau menyusul ekonomi negara seperti Luxembourg, Jerman, dan negara-negara barat yang lainnya. Di sini sudah jelas mengapa kita harus menegakkan tiga pilar tersebut. Nah, di bulan Muharram ini saya pribadi pada umumnya dan secara khususnya mengajak kawan-kawan semua untuk berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita untuk menjadi kepribadian kita yang lebih baik. Mungkin sekian ceramah kultum singkat dari saya. Syukran ala kulli ihtimamikum wa ma'an najafi hayatina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.